Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keberkahan haji mabrur, umroh makbul tadi itu bisa kita peroleh bahkan setiap pagi. Di mana itu? Di musola, di masjid terdekat. Itu pun bisa, tidak harus di masjid yang jauh-jauh yang menyulitkan kita. Tidak harus di musola tertentu yang menyulitkan kita untuk datang ke sana. Tiap pagi bisa kita peroleh. Ya tadi itu cuma datang sholat subuh berjamaah, tidak pergi dari tempat sholatnya itu, tidak keluar, tidak pulang. Kemudian dalam rangka berzikir, berzikir itu maknanya luas. Intinya adalah kegiatan yang mengajak kita, kegiatan yang membawa kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis yang ke-73 yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini diceritakanlah beliau khutbah. Ini kalau khutbah ini diungkapkan, Pak, kita praktekkan saja, ini enggak ada 5 menit. Seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pembahasannya menjadi berjilid-jilid kitab, menjadi sangat tidak terbatas ini keilmuan yang disampaikan oleh Nabi. Kalau disimpulkan dalam keterangan Nabi ini, beliau menyampaikan 2 hal. Yang pertama menyampaikan adanya kewajiban menunaikan atau kewajiban beliau mengingatkan kembali, mewanti-wanti kembali untuk menunaikan rukun Islam. Menunaikan rukun Islam. Yang kedua, wanti-wanti beliau dalam wajiwata ini adalah umat muslim ini diharuskan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin kalian. 2 hal ini. Ini disebut dalam khutbah haji wada karena beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ini sudah tidak berhaji, dan selama masa hidup beliau dalam tarikh dinyatakan beliau ini hanya berhaji 1 kali. Tapi sebelum berhaji 1 kali, beliau umroh dulu 4 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umroh itu boleh berkali-kali, dalam arti berangkat dari tanah air itu berkali-kali boleh. Nah, adapun kesunahan di sana ini termasuk ikhtilaf atau bagaimana perbedaan pendapat bahwa di sana itu sudah di sana itu umroh cukup 1 kali yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika sedang dalam satu perjalanan ke Makkah Mukarramah itu, umrohnya sekali saja di sana. Nah, kemudian ada yang mempertimbangkan orang-orang kita di Banyuwangi, di Situbondo, di Indonesia pada umumnya, Malaysia begitu, karena untuk bisa ke sana itu cek sarana, soronya Pak ya, sudah punya uang banyak, kadang kena tipu lagi, dan tidak murah untuk umroh saja, ini bicara umroh. Sehingga ketika sudah di sana, ya eman kalau umrohnya cuman sekali gitu. Setelah selesai ambil mikot, apakah dari Madinah, apakah dari Cironah sana, dari Mekah sendiri ada beberapa tempat pemberangkatan itu mikot. Setelah selesai rukun wajibnya umroh,
Nah, kemudian berikram lagi, ambil mikot lagi gitu, berkali-kali. Ini untuk pertimbangan karena untuk kesana itu cek jauhnya, cek sarana, cek mahalnya juga, sehingga mumpung di sana. Nah, ini terlepas dari perbedaan pendapat bahwa itu disyariatkan atau tidak. Ada yang menyatakan itu tidak syar'i karena yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, setiap umrah itu ya hanya sekali dia lakukan dalam safar itu sekali gitu. Nah, ini tidak kita bahas masalah itu, tetapi yang pasti umroh itu dilakukan oleh Nabi sebelum haji pun boleh berkali-kali berangkat ke tanah suci itu. Dan ketika berhaji dicontohkan oleh Nabi ya hanya sekali itu. Ini mengandung satu makna ternyata. Sekarang antrian di Indonesia itu sudah 5 jutaan orang, Pak. Sehingga di tempat-tempat tertentu ada yang sampai 40 tahun antrinya. Nah, ini satu hikmah bahwa haji itu ya sekali cukup. Kalau kemudian berangkat lagi dengan keberangkatan seorang haji yang sudah pernah haji, berarti di saat yang sama dia mengurangi kuota haknya orang yang belum berangkat haji. Kalau cek anunya apa? Kerong, Pak ya. Mon kerong dek tanah suci umrah baik. Umrah. Toh kewajiban hajinya sudah tertunaikan, sudah gugur. Kalau ingin ke sana umroh saja gitu. Karena kita sih enak, Pak. Kita punya uang 300 juta untuk haji furoda. Kita punya uang sekian ratus juta untuk haji plus. Bahkan kita punya koneksi orang-orang di atas untuk bisa berangkat sekarang. Tapi ingat, saudara-saudara kita yang secara manual sudah nabung bertahun-tahun baru bisa buat daftar haji 25 juta, itu pun nunggunya 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang tadi 40 tahun. Masya Allah. Ingat kesulitan saudara kita ini yang sudah haji. Ingat bapak-bapak haji. Kok leres ya kok. Pak Haji Yusuri ini mbahnya haji di Situbondo. Jadi beliau sangat paham dan beliau menyarankan seperti itu. Kalau haji cukup sekali, karena bukan masalah kita punya atau bisa, tetapi ingat tantaretan kita cek kesulitannya untuk berangkat haji karena tidak ada kuota. Karena kuotanya diisi terus oleh orang-orang yang sudah pernah itu, diantaranya seperti itu. Dan sebelum kita masuk pembahasan hadis, kalaupun kita belum mampu berangkat haji, ini tak usah jaga beter, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarana. Berhaji berumrah itu apa sih yang dicari? Yang dicari adalah keridhaan Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah haji mabrur dan umratul maqbulah. Yang dicari adalah keridhaan Allah, memberikan kita haji mabrur dan memberikan umratan kita yang makbul. Kan hanya itu sebenarnya. Tidak cari diwah oleh orang, dianggap disorot oleh kamera masyarakat. Tidak cari diarak ke sana, tidak cari itu. Nah, kalau memang itu yang dicari, kalau memang hanya keridhaan Allah yang dicari, hajinya tetap kita berusaha tunaikan karena itu merupakan kewajiban. In istata'a ilahi sabila, barang siapa yang mampu. Nah, kita punya kemampuan, hanya karena belum punya kesempatan saja. Nah, tetapi kalau kerong, cek teronnya dengan apa? Pahala haji mabrur, umratan makbul, Allah memberikan sarana. Di sekitar kita ada musola yang dipakai sholat berjamaah. Di sekitar kita banyak masjid-masjid yang dikumandang adzan 5 kali dalam sehari untuk sholat berjamaah. Khusus sholat subuh berjamaah, kemudian tidak meninggalkan tempat sholatnya itu dalam rangka berzikir kepada Allah hingga terbit matahari suruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji umroh kamilan yang sempurna, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna, diulang sampai 3 kali. Artinya apa ini? Kewajiban berhaji tetap kita upayakan, yang belum pernah terutama.
Kemudian keberkahan haji mabrur, umroh makbul tadi itu bisa kita peroleh bahkan setiap pagi. Di mana itu? Di musola, di masjid terdekat. Itu pun bisa, tidak harus di masjid yang jauh-jauh yang menyulitkan kita. Tidak harus di musola tertentu yang menyulitkan kita untuk datang ke sana. Tiap pagi bisa kita peroleh. Ya tadi itu cuma datang sholat subuh berjamaah, tidak pergi dari tempat sholatnya itu, tidak keluar, tidak pulang. Kemudian dalam rangka berzikir. Berzikir itu maknanya luas. Intinya adalah kegiatan yang mengajak kita, kegiatan yang membawa kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa tadarus Al-Qur'an, bisa wirid, bisa kajian seperti ini, bisa. Ya. Yang penting yang dilakukan itu adalah dalam rangka kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat 2 rakaat, mendapat pahala haji umroh sempurna. Ini salah satu kemurahan yang diberikan oleh syariat kita. Syariat Islam ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya di dalam haji wada beliau mewanti-wantikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah yang kita pahami selama ini, sudah kita bahas di awal-awal bab ini, meninggalkan segala larangan dan melakukan segala perintah yang kita mampu sebatas maksimal kemampuan. Tetapi baik menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan itu harus dengan ala nur minallah, harus dengan petunjuk, harus dengan tata cara, harus dengan pemahaman ala nur minallah, harus memakai nurnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi itu, wasallu khamsakum, salatlah kalian di 5 waktu kalian. Salat, ya, menjalankan salat, menegakkan salat itu. Tidak sekedar menjalankan salat, tidak sekedar salat, tetapi harus ala nur minallah, tetapi harus di atas nur, harus memakai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti diantaranya, oh kalau sholat itu petunjuknya Allah, petunjuknya syara ini harus bersuci misalnya. Ya bersuci dulu, ndak waton sholat. Oh kan sudah sholat, yang penting kan perintahnya sholat. Mana dalilnya sholat harus wudu dulu? Ndak ada. Seperti itu kadang-kadang mensela. Ya harus wudu dulu. Nah setelah wudunya dengan benar, wudu dengan benar, bersuci, harus ada niat untuk sholat itu. Terlepas kemudian melafalkan ucapan itu dituntunkan atau tidak, terlepas dari itu, yang pasti sholat itu harus memang dengan niat sholat. Jangan sholat tetapi niatnya bukan niatnya untuk sholat. Kamu sholat supaya dilihat oleh si A, si B, si C. Ya ini ke masjid supaya dilihat lebih rajin dari yang lain-lain, misalkan seperti itu. Ini sholat tetapi tidak ala nur minallah, tidak memakai apa yang Allah tuntunkan, ya. Dan meninggalkan larangan pun juga demikian. Meninggalkan larangan ini sepenuhnya harus kita tinggalkan, karena hakikat meninggalkan larangan ini lebih mudah, lebih tidak mengeluarkan energi, tenaga maupun biaya apapun. Kalau untuk sholat jelas, jadi perintah itu sifatnya istato'ah, semua perintah sebatas maksimal yang bisa. Haji apalagi. Sedangkan sholat itu pun juga kalau mampu ke masjid, ya. Kalau orang buta itu masih mampu, Pak. Ya, ada sahabat yang ditanya, kamu tapi dengar ketika ada azan itu dengar ya Rasulullah. Kalau kamu harus datang. Nah, yang tidak bisa datang itu mungkin yang memang orangnya lumpuh atau sakit, tidak ada yang bisa nganterkan gitu. Nah, itu ada rukhsah.
Sholat di rumah pun juga ada rukhsah, tahu sendiri kita. Kalau mampu sambil berdiri, kalau tidak sambil duduk. Semua sifat perintah itu sebatas yang dimampu. Ya, sebatas yang dimampu, tapi batasnya itu jangan batas bawah, Pak. Ya harus batas maksimal. Kalau masih bisa jalan gitu, kalau nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda motor, cuman sini masjid barat mana Pak Haji Sugeng, masjid apa Pak Haji Sugeng itu? Barat Koperasi itu, atau ke sini ke Al-Ikhlas, pas nggak ada sepeda motor, nggak berangkat Jumatan, nggak ada kendaraan Ustaz, kan bisa jalan gitu loh. Artinya batas maksimal kemampuan gitu. Nah, kalau jalan kemudian terus betul-betul terus ambruk, nggak bisa jalan lagi, ya kecuali itu nggak ada yang nolongin, nggak ada yang gonceng, kecuali itu sudah batas maksimal kemampuan yang dibisa. Itu istata'ah. Jadi atas petunjuk Allah, jangan hanya asal gremis nggak berangkat, kan ada payung gitu. Itu yang dimaksud ala nur minallah, itu harus memakai betul-betul standarnya, standar Allah, standar syarak yang dipakai. Boleh tidak Jumatan kalau, kan begitu. Boleh tidak puasa, batasannya 2 itu kan, maridho ala syafarin, kalau sakit dan kalau dalam perjalanan. Wong ndak sakit juga ndak dalam perjalanan, Ustaz alakoh cari nafkah yang dibenarkan sehingga tidak kuat itu kalau hari itu ndak ada yang dimakan, Pak. Kalau betul-betul hari itu tidak ada beras sedikit pun di rumah, sehingga betul-betul harus cari nafkah, becak lah, ke sabe lah, ke tasek lah, seperti itu. Tapi yang di rumah ada beras, di rumah masih ada ini dan itu, ini namanya bukan lagi kerja cari makan, tapi kerja untuk menumpuk kepemilikan. Ini beda lagi. Ini batas-batas kemampuan ini yang kadang-kadang disamarkan oleh orang-orang, sehingga saya nggak mampu seperti itu. Zakat, nah sekarang sudah dekat dengan Dzulhijjah, yang tidak berangkat haji ini ada kurban. Nah, ini juga macam-macam, orang membatasi kemampuan dalam dirinya itu macam-macam, ya macam-macam. Ada yang semacam-macam. Ada orang yang pemulung, nabung begitu, nabung menyisihkan, tidak semua dimakan, sisihkan, dapat beli kambing, diantar ke masjid, ke panitia, seperti itu. Tidak nyangka orang bisa kurban itu tiap hari jadi pemulung. Nah ini, jadi dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu, dengan panduan ala nur minallah, dengan panduan yang benar, dengan panduan yang benar, bukan panduan atas dasar persepsi kita masing-masing. Persepsinya harus mengambil persepsi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.